Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Kasihan loh. Tuh, ya kan? Coba Mbah. Tuh. Dari tadi ngigo gini terus Mbah. Pak, nama siapa sih Pak yang dipanggil-panggil? Nis, Nenek juga enggak tahu Mbah. coba Pak dilihat. Gimana Mbah? Pak, piye? Gimana Mbak Kakong? Nggak apa-apa, Bener, nggak apa-apa. bener, nggak apa-apa. Ya sebaiknya kita berdoa ya, agar Allah memberi kesembuhan buat dia. Untuk itu, Boyo kita sama-sama membacakan surat An-Nas ya. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, Nis, Allah telah mendatangkan orang ini ke dalam rumah kita. Ya, sebaiknya kita mempunyai kewajiban yang penuh untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya, walau kita belum kenal siapa dia. Nah, Nis, Pak Agung, Pak Putri, itu gak bisa terus-menerus merawatnya. Nah, untuk itu Mbah serahkan sepenuhnya kamu yang merawat. Bisa kan kamu merawatnya? Bisa kan, Nis? Iya Mbah, Nenek mau ngerawatnya. Mas, tunggu sebentar ya. Wah, berapa lama? Sebentar, saya ini sebentar kok. Wah, ada balik lagi kan? Ya tunggu sebentar deh, saya nggak lama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Mbak Mayang sedang pergi, Bu. Kapan ya Pak pulangnya? Waduh, Mbak Mayang tidak akan pulang, Bu. Dia sekarang sedang ada di Jogja. Kalau bapak mertuanya ada, saya sedang ada keperluan penting dengannya. Bapak juga sedang pergi tuh, Bu. Yang ada di sini cuma saya sendiri. Tapi kalau Ibu mau nunggu Bapak, ya silakan. Daripada nunggu lama di sini, lebih baik saya langsung ke Jogja. Saya tuh bisa tanya alamat Mayang sama Ismi. Terima kasih deh Pak. Nanti kalau Mbak Mayang telepon, tolong bilangin Tante Foni ke sini, ya? Iya, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baru saja tadi Bapak kedatangan tamu. Nampaknya beliau datang dari jauh, Pak. Siapa? Ada pesan? Dia tidak meninggalkan pesan, tapi namanya Ibu Poni. Poni? Iya. Pasti dia datang mau menemui saya. Dan dia pasti mau baikan. Nah, Farah. Saya tinggal sebentar ya. Halo? Mas, kita celaka, Mas. Si Foni baru saja datang ke sini, Mas. Foni? Foni datang ke sana? Kamu ketemu sama dia? Enggak sih, Mas. Saya enggak ketemu sama dia karena waktu saya dan Mas Ferry datang, dia baru saja pergi. Dan sekarang Mas Ferry nyusul dia, Mas. Aduh, Mas. Saya takut sekali, Mas. Kelihatannya Mas Ferry mau berbaikan lagi sama dia. Jangan-jangan mereka sudah bertemu. Atau mungkin mereka sedang menuju ke sini sekarang. Ma, dengerin Papa. Kalau sampai Foni kembali sama Mas Ferry, ini sebuah malapetaka besar buat kita, Ma. Foni itu lebih menyusahkan 2 kali lipat daripada Mayang. Mayang itu tidak ada apa-apanya dibanding Foni. Kalau Mas Ferry ingin kembali sama Foni, Ma, kita semua akan menjadi pengemis. Ma, sekarang nasib kita semua ada di tangan Mama. Mama harus buat Mas Ferry menolak Foni. Pokoknya bagaimana caranya agar Foni jangan masuk kembali ke keluarga kita. Mama paham kan? Iya, saya paham, Pak. Mas Ferry datang. Nanti saya telepon lagi ya. Ya. Bagaimana, Mas? Tidak saya temukan. Foni entah hilang kemana dia. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan sebarkan ciri-cirinya ke semua hotel, stasiun, dan bandara. Saya tidak akan menyerah sebelum dia ketemu dengan saya. Sebaiknya jangan, Mas. Kenapa tidak, Farah? Selama ini saya selalu kepikiran bertemu dengan dia. Bagaimana saya bisa berbaikan dengan dia dan bertemu dengan anak bungsu saya. Ya, tapi bagaimana kalau dia kesini untuk tujuan yang lain, Mas? Coba Mas pikir. Bagaimana kalau dia kesini untuk merebut Andi dari Mas? Itu tidak mungkin, Farah. Bagaimana mungkin dia ingin merebut Andi? Andi kan sudah meninggal. Tapi dia kan nggak tahu kalau Andi sudah meninggal, Mas. Oke. Kalau memang betul dia mau berbaikan dengan Mas, coba Mas pikir lagi. Kenapa dia nggak menunggu, Mas? Kenapa dia kabur pada saat kita sampai? Kenapa dia kesini pada saat Mas tidak ada di rumah? Pasti dia udah atur semuanya, Mas. Dan dia pasti punya niat yang tidak baik, Mas. Apa maksudnya, Farah?
Apa yang bisa Foni curi dari saya? Apalagi kalau bukan semua kekayaan Mas. Mas lihat sendiri. Dia datang ke sini seperti maling yang mengawasi calon mangsanya. Dia ingin tahu seberapa kaya Mas sekarang. Dan begitu dia tahu Mas kaya seperti sekarang ini, dia bisa datang kapan saja untuk merebut semuanya dari Mas. Mas, percaya sama saya, Mas. Dia masih dendam dengan Mas. Dan dia akan balas dendam sama Mas. Mas, saya ini kan adik Mas. Saya khawatir kalau ada sesuatu yang terjadi sama Mas. Untuk itu saya cuma mau semua yang terbaik untuk Mas. Pantas. Waktu dia bertemu dengan saya di rumah sakit, dia pergi begitu saja. Rupanya dia ingin balas dendam dengan saya. Dia ingin menghancurkan kebahagiaan saya. Kamu betul, Farah. Terima kasih. Untung kamu cepat menyadarkan Mas. Dan kamu lihat saja nanti. Semua yang direncanakan Foni, dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan mulai saat ini, pintu di dalam hati Mas akan Mas tutup. Dan pintu rumah ini juga akan Mas tutup untuk Foni. Jadi Ferry tidak ketemu Foni. Tapi pada suatu saat, Ma, Foni bisa jadi datang ke rumah itu. Tapi Mas gak usah khawatir. Karena saya berhasil meracuni pikirannya Ferry. Seolah-olah Foni ke sana itu untuk meraup seluruh kekayaan Ferry. Dan dia percaya dengan kata-kata saya. Malah di depan saya dia bilang kalau dia tidak akan sudi menerima Foni kembali, Mas. Ma, sebelum Mama datang, Papa sudah berpikir mengenai Foni. Asal tahu saja, Ma. Foni itu bisa jadi memiliki senjata pamungkas yang akan susah kita tangkal. Yaitu anak bungsu Ferry. Ma, Ferry itu kan baru saja kehilangan anaknya Andi. Kalau pada suatu saat Foni dan anak bungsunya itu datang ke rumah Ferry, tentu saja Ferry akan menerima dengan tangan terbuka anak bungsunya itu sebagai pengganti Andi. Kalau sudah begitu, Ferry tidak akan mungkin bisa menolak kehadiran Foni. Iya kan? Ya, Mas betul juga. Malah bisa jadi kehadiran si bungsu itu nantinya akan mengancam kita, Mas. Tidak bisa. Kita harus mengantisipasi hal ini. Karena si bungsu itu dan Foni bisa datang kapan saja, kan? Tenang, Ma. Papa sudah memikirkan jalan keluarnya. Kita akan menaruh orang di rumah Ferry sebagai pengganti Andi. Dan sekaligus menjaga dari kehadiran Foni dan anak bungsunya. Kita akan menaruh panca di rumah itu. Bagaimana? Bagus sekali. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.